Lho nek mau aku li ala kalimatillah. Tapi badane dhewe ngidoni ning aku, nafsuku sing ngomong, mugane aku gak sida mateni. Lho bisa membedakan ini lho, cara dakwatul Islam tidak sembarang asal maktulan wa huwa harbiyun dan sebagainya. Contoh cukup banyak. Orang dengan modal saiki tok sithik-sithik jihad kayak haus darah dan sebagainya. Pendapat-pendapat yang terkadang menurut saya itu tumpul jadinya mau mikir bagaimana maju. Nah, itu satu contoh. Nah, belum kita beri contoh-contoh yang lain masih banyak. Rasulullah pernah ndulang wong Yahudi. Padahal polanang sing didulang. Lanang wakilan seweke wadon. Cangkeme bodol. Karo kecomberan iku sing apik kecomberan. Bendino liyane ngonek-ngonekke Kanjeng Nabi ora ono. Wis habis nek ngonekke Kanjeng Nabi. Sing dulang makan siangnya itu Rasulullah. Kowe wis tau dakwah dulang liya agama. Lah aku tak takon. Tahu? Boro-boro. Dulang anake dhewe bimbu kok. Lho, sing bapak-bapak itu wis duwe anak itu dulang anake dhewe embu. Belum tentu mungkin seminggu sepisan. Coba nek ibune gembor-gembor. Lah ya. Nah, ini Rasulullah Alhamdulillah. Piye karo wong harbi? Putusane wis dibet ae kesuwen. Tapi tidak. Sampai dagingnya sing ngalot iku dimamahke ning Kanjeng Nabi dhisik dicopot. Baru dimasukkan. Hebatnya Islamnya tidak di tangan baginda Nabi. Justru Islamnya di tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Begitu Rasulullah sedo, ditulang diganti. Kapak-kapak no tangannya beda. Sekian persen. Orang lembut ini halus. Biasanya kok dari hatinya itu lembut banget. Kasih sayangnya itu bisa saya rasakan. Iki yang ngono tapi orang ngono. Sini takon. Jane sampean iku sinten? Siapa panjenengan? Kok enggak seperti biasanya? Mana yang biasa menyuapi saya? Dan siapa Anda? Anak Abu Bakar. Loh, yang biasanya menyuapi saya, siapa itu? Itulah Muhammad ibn Abdillah Rasulullah. Kaget. Lu sing tak biasa pisui bendino itu wonge iku lho. Jublek langsung. Malu luar biasa. Sehingga pasrah. Rasa salahnya. Gini cara wong saiki itu kan soibul ngeyel bal ruwet. Aku tak takon lah. Bagaimana Rasulullah nyuapi wong kufar? Bal ada wal harap. Piye kowe ngukumane? Ayo cara dakwah sing saiki terapno cara mengkono ya. Ya. Jadi sudah Allah Ta'ala memberikan contoh luar biasa dalam ayat-ayat tersebut, kebijakan-kebijakan Rasulullah. Jangan dikira Rasulullah bertentangan dengan ayat-ayat yang tadi ditafsirkan oleh mufassirin tadi. Tidak sama sekali. Dan bagaimana cara teori dakwah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya selama di tangan siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Mengapa tidak di tangan baginda Nabi? Nah itu, kalau di tangan baginda Nabi ada keterpaksaan.
Karena wis priye maneh wong aku sing diulang kok ya wis. Lah kan gitu. Tapi di tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq polos, salah aku. Sing tak sangka wong ngene nyatane wong ngene. Masuknya Islam itu polos bener, tidak tadi sing ngomong ya kon biyene wong sing diulang aku. Hebatnya di sini. Coba. Dan banyak lagi. Jangankan sampai itu. Bagaimana pertimbangan Rasulullah SAW? Tak ulangi lagi ayat la tusallu wa la tusalli ala ahadin mata abada. Itu waktu matinya Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah mau menyolati, dicegah oleh sahabat Umar, jangan tuh ya Rasulullah. Rasulullah tetap gak mau nyolati. Setelah nyolati baru ayat turun, bukan sebelum nyolati. Begitu ayat turun, bijaksana Rasulullah gimana? Ridai Rasulullah sorban sapire nggo tutup Abdullah bin Ubay bin Salul, padahal Rasul munafikin. Barep ngukumi apa ning ngono Kanjeng Nabi? Hah? Wani kowe ngukumi Kanjeng Nabi? Nah itulah. Karena ini memberikan torik ala sabilu dakwah lil ummah liwarotatil anbiya, mempunyai pembekalan, penjebaran, perluasan ayat fikuli ayatin. Sudah sejauh itu para beliau melangkah. Maka dipraktekkan oleh Wali Sembilan, datang ke Indonesia pedangnya nganggo ekonomi, bukan pedang sing silah ngene. Borobudur hancurke, Prambanan hancurke. Wah itu sumber kesirikan. Enggak. Terus itu candi-candi apa itu gapura nih, Mojopahit. Ini anu babat. Hebatnya Wali Sembilan di antaranya luar biasa sekali. Ini satu contoh saja. Apa yang terjadi, mengapa Rasulullah bertindak yang demikian? Kita tidak pernah berpikir sudah kembali latu soli, kembalinya itu aja. Rasulullah dilarang. Apakah sejarah tidak akan menulis bahwa Rasulullah tadinya tidak menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul? Pasti akan sejarah ditulis bahwa Rasulullah tidak menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul karena Umar. Dan asbabun nuzulnya itu latu soli mungkin Umar. Bahwa kalau begitu Rasulullah mau didikte oleh Umar bin Khattab. Rasulullah tidak mau, punya pendirian. Apa dianggapnya Umar bin Khattab di hadapan Rasulullah segala-galanya? Belum apa-apa. Oh dianggapnya dengan Sayyidina Umar ini, Sayyidina Umar berarti Sayyidina Rasul. Tidak. Itu satu contoh. Tapi ingat di sini bahwa Abdullah bin Ubay bin Abdullah bin Salul, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul itu punya anak Ashabil Badar. Siapa anaknya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu anaknya Rasul Munafikin. Kalau sahabat Umar melarang begitu, Abdullah bin Ubay bin Salul mendengar dan mengerti memang kenyataannya. Apa perasaannya Abdullah bin Ubay bin Salul terhadap Umar bin Khattab? Rasulullah menjaga ini loh. Perasaannya sahabat itu dijogo dan menyelamatkan Sayyidina Umar piye tidak kena awangete perasaan kok Abdullah bin Ubay bin Salul. Melangkah tetap
Dan nyatanya diizini oleh Allah, nyolati dulu baru ayat turun. Bukan ayat turun lalu Rasulullah tidak menyolati. Itu satu contoh. Baru sadar kita, ya Allah, kita pahami sampai begitu jauh bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dalam wa aslihu bainahum. Itu hebatnya. Ya, mestinya ini menjadi contoh-contoh rujukan kita bagaimana cara bagi Nabi ada ilallah. Jadi contoh. Makanya ayatnya hebat. Yang pertama pakai atiullah wa atiur rasul. Tapi wa ulil amrinya tidak pakai uti lagi. Hanya melanjutkan. Karena apa? Nah, ini paham-paham yang cekak. Mengapa Islam tidak bisa berkembang sebagian di Eropa? Apa sebab? Coba saya mau tanya. Karena dia tidak menganggap ulil amri ini harus muslim, harus Islam. Maka kalau dia masuk ke Eropa, pasti dia akan menganggap apa? Kudu gawe negara Islam. Gimana? Lah umat Islam yang di Amerika, apa Pak nganggo arep menang-menangan ngono. Rambu-rambu perapat hijau ini, nek mak abang kudu mandek. Apa kowe njujur si pendapat aku iki pemerintahan dudu Islam langgar ya Pak gitu. Hah? Tapi nek kowe mandek wa ulil amri minkum, wa minkum durung tentu Islam. Jadi kalimat ulil amri di sini membuka lapangan dakwah yang luar biasa. Dan yang kufar pun, yang dhimmi dan sebagainya, di zaman Rasulullah mengikuti apa ajaran di Kanjeng Nabi, cuma bedanya tidak iman saja. Tapi peraturan itu tidak boleh begini, dia tidak melanggar. Dan bagaimana perang Utah pada waktu itu jelas di Syam, apakah umat Islam yang ada di situ termasuk Ja'far bin Abi Thalib, lalu hasil kemenangan di Utah menghancurkan kanisa-kanisa apa yang ada di Syam, atau menghancurkan tinggalan-tinggalan dahulu, sudah terjaga dengan baik. Begitulah. Nah, ini perlu ditambahkan, kita membuat satu wawasan yang luar biasa untuk kita. Bagaimana kita cara dakwah? Siapa tahu kalian bisa datang di negeri Belanda, di negeri lainnya, tunjukkan bahwa inilah Islam sangat membuka, sangat menghargai ulil amrinya. Kamu boleh tidak taat kepada ulil amri di negara lain. Kalau memaksakan, yukul khinzir. Dan tidak ada perintah wajib harus makan babi, itu tidak ada kan di negeri sekalipun non muslim. Wajib syarabul homer dah. Itu ada kebiasaan mereka. Nanti kalau paten pinaten baru kena hukumnya. Bukan hukumnya minum homernya, tapi kalau paten pinaten yang hukum. Jadi cukup perbandingan bagaimana supaya Islam itu bergelar di negara-negara. Tapi apa yang terjadi? Tersendat-sendat. Ghairul Islam intishar. Apalagi kalau kita kritis sedikit, ghairul Islam tambah cenderung menambah umatnya, penganutnya. Tapi yang kita al-muslimin cenderung mengeluarkan dengan yukafirun nas dengan mudah dan sebagainya. Jama'atut takfir itu kan. Loh umpama nih, orang lain cenderung menarik penganutnya, sedangkan dari kita hukumnya cenderung wajib itu ngono. Lah sing ngono wajibe payu, wajibe. Aku sing tuku karo sing adol mbuh iku. Belum yang lain mafahim di dalam tentang Al-Quran itu sendiri. Juga ada yang memahami saklek dan sebagainya. Karena apa? Yaitu tadi pemahamannya yang tidak lengkap dan tidak mau mempelajari tarikh dengan sempurna. Artinya 75% saja lah.
mau kita mengetahui satu contoh, dan mungkin kalian baru mendengar ataupun baru paham. Jane merangi kafir harbi sing ning tanah Arab itu agamanya apa? Aku dhewe bingung lho iki. Itu kan saya mensoal, aku dhewe bingung. Ya paling dinul jahiliyah. Dikatakan teruskan ajaran Nabi Allah Ibrahim orang ngono. Iya kan? Ya. Lalu bentuknya Lata itu sejarahnya kayak apa? Lata Uzza anak sopo bin sopo al sopo. Lah aku kok durung tahu ngomongke. Lata bin Lata apa bin sopo. Uzza bin sopo. Benar. Dan siapa yang pertama kali menamakan di Uzza Lata? Terus di sini mana sopo? Manat. Lagi bin siapa tuh? Nek Jawa sih genah. Wayang kulit. Wayang kulit itu ono bine kok. Lho, iki sapa? Abimanyu bin sapa? Arjuna. Bin sapa? Pandu. Pandu bin sapa? Ana terus menjugur. Genah terwayang kulit. Ya memang asal usulnya ya ada di rata-rata di India. Ini nek kita suruh kulit itu ya akhir ya kulit. Abimanyu bin kulit, Arjuna bin kulit. Nah ini kafir harbinya Arab itu muncul dari mutasibin yang berlebih ketakutan, ya tidak terlepas daripada hasud dan sebagainya. Itulah yang sering mengompori al-jahiliyah yang sebetulnya sebagian tidak begitu. Apalagi kalau kita melihat ayatnya lagi. Apa dia? Bu'ithu liutamina makarimal akhlak. Berarti akhlak kan sudah ada. Sekian persen itu sudah ada. Adinda antaranya apa? Taati anak karo wong tua sih berlaku. Dan sebagainya. Berlaku. Disempurnakan. Lah orang yang tidak mau disempurnakan ini loh yang deteknya penyakit itu munculnya harbi dan sebagainya. Bisa saja muncul dari situ. Jadi memang kekafiran Arab pada waktu itu ya benar-benar teles. Karena tidak mempunyai pedoman dari mana fahamnya. Kalau lainnya walaupun harbi bisa ada pedomannya. Makanya yang dihabisi perintahnya Allah Ta'ala yang dihadapi, tapi tidak terus setelah itu masuk ke kota-kota tuwonom babati kabeh dan sebagainya. Ini satu contoh mungkin bisa dilanjutkan, bisa dipahami yang lain untuk dikaji kembali untuk lebih leluasa sehingga bisa mempunyai kita yang di sini bagaimana sekarang membuat konsep dakwah seperti apa tadi yang di jangan tolak ukurnya, jangan Indonesia dulu, Timur Tengah aja dulu. Kalau Timur Tengah pada waktu itu kan mulai timbul perang dengan Ghairuddin, itu kan setelah diutah, berhadapan dengan kaum Salib dan sebagainya, atau Romawi kuno dulu, itu yang dihadapi. Nah sekarang gimana? Yang kita hadapi di Timur Tengah berbeda dengan di Eropa, di India. Hindu aja pecahnya berapa, Buddha aja pecahnya berapa, di antara mereka sendiri terkadang bertempur. Lah kita sendiri ya pada ingat siji padha benderane Islam, ujungnya kekuasaan sing dipateni akeh karo Bani Umayyah min ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau penganutnya yang pada muhibbin bi ahli bait bil Imam Ali bin Abi Thalib, semua yang bersyahadat syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah
kan lebih ironis. Sing dipateni wis syahadat. Nah, itu yang ada. Contoh untuk kita semuanya di Indonesia ini. Walaupun dengan segala kekurangannya, sholat ya ana musola, diizinkan berdirinya musola. Nganggo speaker tanpa izin, pirang meter tok sono musola. Kene adan, jawab pek bingung. Lah untung-untung orang sing siji sing omah ana speaker maneh. Nek umpamane punya speaker, ya lucu mungkin. Kene jawab musola. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kene juga sami Allahu liman. Lalu bingung, jawab piye kene musola adat kene ada. Ya tidak ada yang larang. Malah terkadang sampai lucu lagi. Jam 3 terkadang nyetel Quran. Wah, seru nemen. Kira bocah cilik lebih turu ana sing lara dan sebagainya, ndak mau tampil. Syiar katanya. Syiar. Tidak ada larangan. Nanti urusan poso, Ru'yatul Hilal difasilitasi. Ada badan Ru'yah Hilal. Hukumat turut campur. Tidak cukup sih amil zakat. Sampai tekan haji difasilitasi oleh negara. Dan lain sebagainya. Lah kok ngono diarani apa? Gua, ini mau bilang perkara itu. Tahu apa biar. Lah. Bisa. Ini gamblang katanya. Lah apa yang ada di Indonesia tidak diketahui oleh sebagian. Bahwa di Indonesia ada 700 suku. Bagaimana cara mempersatukan itu? 700 sekian. Kepulauan belum berapa. Kok bisa dipersatukan? Afghanistan suku itu cuma 9. Sampai saiki dipersatukan setengah mati. Eker-ekeran. Padahal itu 9 suku. Indonesia 700. Indonesia punya apa? Sana punya apa? Ya ini cara buyonane. Indonesia punya Pancasila karo NU itu. Terima kasih.